Selamat malam, Sobat TSC kalian. Ya, rasanya tidak sabar ya, udah pengen sharing dengan sobat-sobat semua nih, ya, malam hari ini. Senang semuanya bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin saya mulai dengan perkenalan sedikit ya, Mbak Aulia ya. Izin ya, saya Vitalik, ya, saya pemimpin dari eh, beberapa perusahaan gitu ya, yang saya mendapat kesempatan untuk bisa berbagian di dalam organisasi dan juga selama 25 tahun terakhir memang malang melintang di dalam banyak organisasi-organisasi di mana saya juga dipercaya untuk bisa menjadi pemimpin di dalamnya, ya, mengerti bagaimana leadership bekerja gitu ya. Jadi malam hari ini sangat senang sekali punya kesempatan untuk bisa sharing dengan rekan-rekan semua, dengan sobat semua ya. Malam ini adalah malam yang ketiga begitu ya. Kita berbicara mengenai unleash your inner warrior gitu ya. Baik, kita kali ini ya kita akan berbicara mengenai jangan mau sama ya dengan 90% orang di luar sana. Emang 90% orang di luar sana kenapa begitu ya? Ya, 90% orang di luar sana adalah mereka tidak mencapai apa yang mereka mimpikan. Wah, ini menjadi sesuatu kabar buruk ya. Kabar buruknya adalah 90% orang di luar sana tidak mencapai apa yang mereka impikan. Ya, jadi menyambung kita berbicara mengenai kepemimpinan diri ya. Jadi bagaimana kita bisa unleash, kita bisa uh, apa namanya melepaskan kekang gitu ya daripada sang pejuang yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Baik itu di dalam hidup, di dalam pekerjaan, di dalam kepemimpinan, di dalam berbagai level yang sobat sekalian sedang jalani hari ini gitu ya. Kita berbicara mengapa sih sebagian besar orang tidak berhasil mencapai mimpi mereka. Ya, hal ini kita akan arahkan ke poin bagaimana kita tidak menjadi mayoritas orang-orang yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar, berdiri di luar daripada persaingan ini ya, dan kemudian kita bisa menang di dalam perlombaan ini. Ya, mari kita sama-sama mulai ya. Di awal sesi ini saya mengajak sobat sekalian untuk bisa ingat-ingat lagi. Ingat-ingat apa, Pak? Gitu ya. Ingat-ingat satu atau beberapa hal gitu ya. Sobat sekalian, mungkin ada yang sudah bekerja gitu ya. Sudah berada di ranah profesional. Coba kita ingat lagi. Sudah berapa tahun kita bekerja sebagai seorang profesional? Ada yang belasan tahun, ada yang mungkin baru beberapa bulan, gitu ya. Coba kita ambil waktu sebentar. Kita ingat-ingat lagi. Ada satu atau beberapa kejadian ya yang berdampak besar di dalam perkembangan karir kita. Ataupun mungkin ada yang uh, sedang studi misalnya seperti itu ya. Boleh coba pikirkan lagi ya. Mungkin ada kejadian kita promosi jabatan ya atau apapun gitu ya. Yuk kita pikir bentar ya. Mungkin boleh ditulis ya. Boleh di kolom chat, boleh ditulis juga gitu ya. Apa yang sobat sekalian ingat gitu ya. Thank you. Ya, ini saudari Ambara ya harusnya ya atau saudara Ambara ya. Promosi jabatan. Oke, ya. Mungkin ada yang lain? Ada yang ingat apa gitu? Hal-hal yang menjadi kunci gitu ya. Momen-momen kunci gitu. Ada lagi? Mungkin? Mungkin ada yang di perjalanan gitu ya, agak sulit ya untuk sambil chat ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita oke, promosi studi ya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat menarik gitu ya di dalam apa namanya kenaikan kelas misalnya begitu ya atau kenaikan ini di dalam kita bekerja begitu. Nah, ini adalah sebuah momen-momen ya, momen-momen kunci yang
kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya tanyakan hal ini, gitu ya? Kalau sekarang sobat sudah pikirkan mengenai momen-momen itu, gitu ya. Sekarang coba kita pikir kembali, pasti ada hal-hal yang berharga yang bisa kita petik di dalam momen-momen seperti itu, gitu ya. Ya, ada yang mungkin ulang tahun ataupun apa begitu ya, silakan aja gitu ya. Seringkali di dalam kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, justru kita mengalami sebuah lonjakan perubahan ke arah yang lebih baik. Ataupun kadang tidak begitu ya. Mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Kadang berhubungan dengan orang lain, kadang mengenai apa kunci yang kita bisa kunci yang kita pegang untuk kita bisa mencapai tahapan tersebut. Gitu ya. Ada juga kesulitan-kesulitan yang bisa muncul di dalam perjalanan karir atau usaha kita. Gitu ya. Nah, yuk sekarang kita tuliskan gitu ya. Apa sih yang kita pelajari gitu mengenai key events ini gitu ya. Tadi ada yang bilang promosi jabatan apa dan segala macam gitu ya. Oke, timbul rasa persaudaraan. Wah, oke. Jadi mungkin ini pada saat ini kali ya. Ya, silakan. Ada yang mau tulis lagi? Oke, suara saya jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas kok Pak dari Jelas tadi. ya? Iya Oke, betul, oke, iya. baik. Mungkin ada beberapa yang agak kesulitan dalam ini ya. Oke, jelas. Oke, sip. Oke, ya. Ada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada kondisi sebelumnya. Wah, ini luar biasa ya. Ada sense of responsibility gitu ya. Rasa ingin tahu gitu ya terhadap ilmu yang baru. Oke, baik. Ada lagi? Thank you, Fatmawi. Terjalinnya silaturahmi antar sesama. Wah, luar biasa. Baik, ya. Jadi ini ada hal-hal yang kita pelajari ya, gitu ya. Ternyata misalnya gitu ya, ada yang mengatakan bahwa saya nggak nyangka ternyata saya bisa menyelesaikan, gitu ya. Yang awalnya saya pikir nggak bisa. Contoh menyelesaikan skripsi tepat waktu, gitu ya. Kalau ternyata setelah dijalani nggak semengerikan itu kok. Gitu ya. Ada yang awalnya kita takut, kita pikir kita nggak bisa, gitu ya. Tapi ternyata setelah kita jalani ternyata bisa. Ya, ada yang dulu saya pikir saya tidak akan pernah lakukan hal itu. Saya tidak mungkin akan lewatin jalan itu. Ternyata waktu saya lewatin, gitu ya, ternyata saya bisa juga ya. Dulu saya nggak pernah mau makan makanan ini, tetapi setelah saya coba, ternyata saya bisa kok makan makanan itu, gitu ya. Ada sesuatu yang terdobrak yang memungkinkan kita mencapai sesuatu. Kita sering dengar ya, ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Saya yakin sebagian besar kita di sini setuju akan hal ini gitu ya. Dan penelitian pun udah menjelaskan, udah menunjukkan ya bahwa proses belajar di dalam hidup ini terjadi karena beberapa hal ini ya. Jadi 30% adalah di dalam kesulitan-kesulitan gitu ya. Kemudian 27% adalah dari tantangan yang berhasil untuk diselesaikan. Baik berhasil maupun tidak ya, tetapi diselesaikan gitu. Nah, barulah diikuti dengan belajar dari orang lain, misalnya dari mentoring gitu ya. Nah, itu adalah sebesar 22%. Dan sisanya adalah 17%. Ya, jadi memang ketika tidak ada gejolak di dalam hidup kita, kita hampir tidak mempelajari apapun. Memang benar dikatakan bahwa lautan yang tenang gitu ya, tidak akan menghasilkan pelaut yang hebat. Bagus ya ininya ya, bahwa lautan yang tenang tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang hebat. Sama seperti kita sekolah, untuk naik kelas kita harus ujian. Di dalam hidup ini, hanya dengan melewati ujianlah kita akan naik kelas ke level kita selanjutnya.
sebelum saya melanjutkan ya, mengenai pembahasan menjadi jangan jadi yang 90% atau jangan jadi kebanyakan orang gitu ya. Saya angkat satu studi lagi yaitu mengenai AQ atau adversity quotient gitu ya. Kita semua mengenal IQ ya, intelligence quotient gitu ya. Banyak orang ngomong IQ-nya tinggi ya, IQ-nya bagus ya, misalnya Albert Einstein gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bertahun-tahun IQ ini jadi ukuran kepandaian. Ukuran kalau pandai baru bisa berhasil gitu ya. Kemudian ada yang ngomongin mengenai EQ ataupun emotional quotient ya. Secara sederhana ya ini berkaitan dengan interpersonal skill gitu ya, hubungan antar manusia dan juga empati. Ini juga booming ya, banyak perusahaan mengadopsi ya salah satu ukuran di dalam penilaian gitu. Lalu di dalam tahun 2000 ya, Paul G. Stokes ya, memperkenalkan apa yang disebut sebagai AQ atau disebut dengan adversity quotient ya. AQ ini bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang di dalam menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan ya. Paul dia memiliki teori bahwa sebenarnya keberhasilan seseorang itu bisa diraih ketika dia memiliki AQ yang tinggi. Karena di dalam kehidupan sudah pasti kita akan mengalami adversity atau kesulitan. Setuju ya, sobat semua ya? Gitu ya. Secara sederhana ya, kita tidak perlu mendetail, kita simpulkan bahwa latar belakang, pendidikan, pengalaman dari masa lalu seseorang itu secara keseluruhan ya akan punya dua hal gitu ya. Kita simpulkan bahwa daya tahan untuk menghadapi terpaan masalah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan yang kedua adalah keberanian dan kemauan untuk menghadapi masalah. Ya, selain tahan, yang kedua berani menghadapi dan menyelesaikan dengan cara yang wajar, dengan norma-norma yang umum. Semakin tahan, semakin berani, serta seseorang mau menghadapi masalah ya, maka semakin tinggi pula EQ yang dimiliki. Ya, jadi kita berbicara soal EQ kira-kira seperti itu. Jadi saat ini kita mulai dengan sebuah asumsi bahwa di dalam usaha kita mencapai mimpi kita, apapun itu, akan selalu ada kesulitan. Dan kita perlu usaha untuk bisa mencapai. Gitu ya. Nah, inilah salah satu asumsi dasar ya di dalam teori EQ Paul Stock tadi. Gitu ya. Paul memisalkan sebuah perjalanan seseorang itu tuh mencapai mimpi ya, seperti seorang mendaki gunung. Ya, bahkan dia menggunakan istilah-istilah pendakian ya untuk menggambarkan. Nah, seperti orang mendaki gunung, perjalanannya seperti grafik ini nih ya. Jadi ya, jadi nggak langsung straight gitu, langsung nyampe begitu ya. Tetapi kita lihat ada dinamika, ya, ada perubahan-perubahan di tengah-tengahnya, di dalam grafiknya. Salah satunya adalah ini, yaitu yang disebut dengan plateau, gitu ya. Plateau ya adalah sebuah wilayah datar, ya, di jalur daripada pendakian, gitu ya. Biasanya area plateau ini akan dijadikan sebagai camping ground ya atau orang berkemah gitu ya. Biasanya tuh di daerah sini gitu. Apa hubungannya dengan pembicaraan kita? Ya. Nah, ini berikutnya ya. Si Paul ya tadi menggambarkan ada 3 tipe orang di dunia ini. Yang pertama disebut dengan Yang pertama disebut dengan quitters ya. Mereka itu yang tiba di kaki gunung, melihat besarnya gunung, lalu mereka putusin, ya udahlah, saya nggak jadi mendaki, gitu. Ya, jadi orang yang kalah sebelum berperang, orang yang menyerah sebelum mencoba, gitu ya. Ini kira-kira orang pertama, quitters. Yang kedua adalah campers. Ya, jadi tadi kita udah ngomong bahwa ada orang-orang yang mendirikan kemah di tengah-tengah perjalanan mendaki gunung. Nah, orang ini memulai perjalanan ya, tetapi di tengah jalan setelah lewati berbagai kesulitan gitu ya, mereka menemukan kesempatan untuk mereka bisa istirahat ya. Masalahnya adalah mereka berhenti di sana. Campers mendaki ya, mendaki dan
tiba di zona nyaman. Lalu kemudian mereka lupa, mereka terlena untuk melanjutkan perjuangan untuk mendaki. Ya, ketika menghadapi tantangan, orang-orang campers akan berusaha seadanya. Asal nggak turun, gitu ya. Asal saya tidak di bawah, nggak apa-apa. Asal saya terus berada di sini, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, menghindari tantangan. Bahkan. Dan orang yang ketiga yang disebut dengan climber. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pejuang-pejuang tangguh. Orang yang melakukan segala sesuatu untuk mengalahkan kenyamanan dan kesulitan yang ditawarkan oleh pendakian gunung. Dan akhirnya mereka tiba di puncak. Ya, climbers ini harus punya kepercayaan diri, punya tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Ya, dan melihat ya, saya selalu punya peluang untuk menang. Ya, ini adalah orang-orang yang optimis gitu ya. Orang yang melihat kesempatan di dalam kesulitan. Bukan orang yang melihat kesulitan di dalam kesempatan. Ya, hasil yang diraih akan sesuai dengan perjuangannya. Ya, mengalahkan takut dan lelah. Nah, ini ada 3 tipe orang ya. Kita akan diskusikan. Menurut sobat sekalian ya, dari ketiga tipe ini ya. Yang pertama ya, quitters, campers, climbers, populasinya di dalam dunia yang paling banyak dan yang paling sedikit itu yang mana? Silakan. Boleh tulis di chat room ya. Gitu ya. A, B atau C? Yang paling besar yang A, B atau C, yang paling kecil A, B atau C? Thank you buat yang udah jawab. Ini jawabannya adalah untuk yang apa namanya? Yang paling banyak yang mana? Oh, oke. Thank you. Ini Pak Vanda ya. Ini yang jawabnya paling lengkap nih pertama. Paling banyak A, paling dikit C. Climbers. Paling banyak A, paling kecil C. Oke. Menurut saya B paling banyak gitu ya. Oke. Walaupun yang paling dikit nggak ditulis ya. Paling besar B, paling kecil C. Saya tulis apa bacakan yang sudah jawab dengan lengkap aja ya. Paling besar B, paling kecil A. Oke. Wah, menarik. Menarik. Paling banyak B, paling dikit C. Oke. Ya, paling banyak B, paling kecil C. Oke. Ya, kita akan sama-sama lihat nih ya. Ya, jadi dari ketiga kategori ini ya, ternyata ada hal-hal yang mengejutkan yang muncul. Ya, ini jawabannya. Ya, jadi kalau tadi ada yang jawab ya, yang paling banyak yang mana? Ternyata jumlah climbers itu adalah lebih banyak daripada jumlah quitters, gitu ya. Dan banyak juga orang berpikir pasti C itu yang paling sedikit, gitu ya. Oh, ternyata tidak, gitu ya. Nah, di sini ya kita sangat-sangat bersyukur bahwa manusia itu tidak dicipta oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang quitters. Ya, kita sangat bersyukur ya. Kita tidak dicipta untuk menjadi seorang quitters. Secara naluriah, ya kita bukan quitters. Ya, kita tidak mudah menyerah dan kita harus bangga bahwa kita diciptakan demikian. Tapi sisi lain, kita lihat climbers itu ya tidak lebih banyak atau apa namanya climbers itu ternyata banyak gitu ya. Jadi kalau dibiarkan menurut kehendak hati kita, maka kita cenderung tidak mau berusaha lebih dibandingkan dengan apa yang kita sebut dengan minimum best. Ya, minimum best itu apa sih Pak? Gitu ya. Minimum best itu adalah batas bawah dari usaha yang kita lakukan hanya untuk tidak dipandang malas oleh orang lain. Sekali lagi ya, minimum best adalah sebuah usaha yang paling batasnya bawah hanya supaya tidak dianggap malas oleh orang lain.
Ya, ini menjadi sesuatu hal yang menarik sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi masalahnya di mana? Gitu ya. Masalahnya begini. Jika kita tidak senantiasa berusaha untuk maju, baik itu di dalam pengetahuan, di dalam kinerja, atau di dalam hal apapun deh, gitu ya, pengembangan diri kita tidak tetap berada di tempat yang sama. Loh, kok bisa, Pak? Gitu ya. Kalau saya diam, berarti saya nggak kemana-mana dong. Gitu ya. Tetapi, ini adalah hukumnya. Ketika kita diam, maka kita otomatis mundur. Seperti kita berjalan melawan arah daripada sebuah eskalator. Kalau kita diam, kita malah akan terbawa mundur. Ya, untuk berada di tempat yang sama pun kita harus berjuang. Ya, keinginan untuk diam saja akan membawa kita kepada sebuah kepuasan, tapi kepuasan yang semu sebenarnya. Ya, kemalasan dan pemikiran yang semakin lama akan semakin membawa kita menuju kepada fixed mindset. Nah, ini adalah uh, sebuah pembelajaran di awal ya. Nah, di dalam series ini yang di awal kita berbicara mengenai fixed mindset dan bukannya membawa kita kepada growth mindset. Hukum ini adalah hukum alam ternyata, sobat sekalian, yang disebut dengan hukum entropi. Segala sesuatu di alam harus bergerak. Jadi kalau tidak berkembang, maka sesungguhnya kita berada di dalam kita menuju kepada sebuah penurunan. Ya, itu sebabnya di dalam situasi yang aman dan nyaman sebenarnya adalah sebuah ilusi semata. Ya, jadi sebuah contoh ya membuat kita makin ngerti nih ya. 25 tahun yang lalu contoh misalnya, harga segelas kopi mungkin kisarannya sekitar Rp2.000. Oke. Kalau kita punya Rp20.000 setara dengan 10 gelas kopi, kita simpan, tidak kita belanjakan, tidak kita investasikan, ya, maka kita memiliki Rp20.000 itu hari ini. Tetapi hari ini mungkin kita hanya bisa beli segelas atau maksimum mungkin 2 gelas kopi, misalnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan ilusi kestabilan atau ilusi kemapanan, gitu ya. Nah, setelah kita tadi awal udah membayangkan, mengingat-ingat kejadian masa lalu kita coba lihat lagi posisi kita saat ini ya. Lalu kita imajinasikan dengan lebih bebas sedikit. Kita bayangkan kita di dalam sebuah perjalanan karir dengan sebuah tujuan yang jelas ya, yang saat ini karyawan mungkin ingin jadi pimpinan perusahaan atau pengen memimpin perusahaan sendiri gitu ya. Yang saat ini wira swasta mungkin bayangkan usahanya di masa depan menjadi sangat maju ataupun menjadi seorang konglomerat gitu ya. Nah, saat ini kita tambahkan bayangan seperti ini. Pertama, kita sukses mencapai semua cita-cita kita dan kita berhasil menghadapi semua kesulitan dan tantangan yang muncul. Saat itu, kita sudah menjadi seorang yang sukses dan berhasil menurut ukuran yang kita tentukan di awal. Bayangan yang kedua adalah kita tidak mencapai cita-cita tersebut. Kita mungkin mengalami kemajuan dibandingkan saat ini, tapi tidak mencapai cita-cita kita. Tapi di dalam posisi yang aman dan nyaman secara finansial dan mungkin bahkan memiliki work-life balance gitu ya, yang cukup menurut standar yang secara umum gitu ya. Nah, kita sekarang mulai pertimbangkan bedanya dari kedua hal tersebut. Ya, diwakili oleh dua gambar ini ya. Satu, mengacungkan tangan gitu ya. Ada kepuasan. Yang satu, duduk dengan nyaman di sebuah sofa. Ya. Di satu sisi, kita berhasil mencapai semua cita-cita kita. Dan dengan yakin kita bisa berkata bahwa kita sudah menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk kita bisa mencapai cita-cita kita. Selain keyakinan diri, kita bisa menumbuhkan pula satu kebanggaan di dalam diri kita bahwa apa yang tadinya tampak sulit, tadinya tampak jauh, ternyata saya bisa genggam.
Ya, di sisi yang lain, ya, duduk dengan tenang juga buat beberapa orang kayaknya bukan pilihan yang buruk gitu ya. Tetapi ketika kita menjadi mayoritas, 90% orang di luar sana yang teralihkan dari goal-nya, teralihkan dari tujuannya, dan kompromi untuk mendirikan kemah di Plateau tadi, menghindari tantangan, maka potensi yang kita miliki boleh dikatakan sudah kita sia-siakan. Kondisi seperti ini disebut dengan istilah comfort zone. Namanya juga comfort ya. Memang pasti nyaman sekali, gitu ya. Contoh misalnya tidur gitu ya. Tidur itu baik dan bermanfaat gitu. Tapi kalau terus-menerus tidur, akan pelan-pelan akan ada masalah kesehatan, kejiwaan, dan juga produktivitas, gitu ya. Sama halnya dengan makan gitu ya. Makan hal yang baik gitu ya. Ya. Tapi kalau kita terlalu nyaman makan terus-menerus pasti juga nggak baik, gitu ya. Nah, saya jadi teringat sebuah cerita mengenai kodok gitu ya. Kodok yang direbus di dalam sebuah panci. Ya, ketika air masih dingin, kodok itu merasa nyaman-nyaman saja. Dan perlahan air menjadi panas dan kodok tersebut tidak sadar sampai akhirnya air yang sudah mendidih, kodok tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk melepaskan dirinya. Seperti itulah bahaya daripada zona nyaman atau comfort zone, ya. Jadi karena itu ingat ya, ada orang pernah berkata seperti ini, good is not enough when better is possible. Ya, kalau ada yang lebih baik, maka baik saja tidak cukup. Manusia itu bukan quitters. Sekali lagi kita sering kali kompromi goal kita dengan keamanan kita, kenyamanan kita. Yang sekali lagi kita harus ingat bahwa semua itu hanya ilusi semata. Ya, maka yang ditakutkan sebenarnya bukan kita gagal total sih di dalam mengerjakan segala sesuatu, ya. Karena kalau yang terjadi ya hal ini ya, maka kita bisa bangkit lagi karena kita sudah punya pelajaran tentang apa yang bisa menyebabkan kegagalan-kegagalan kita. Kita bisa belajar kok, gitu ya. Dan seringkali rasa malu, rasa gagal ya, gregetan gitu ya, karena gagal itu bisa menjadi motivasi juga gitu buat diri kita. Kalau dilihatnya sebagai sesuatu yang positif, gitu ya. Kalau kita sudah jatuh, gitu ya, maka kita pikirkan kalau kita sudah jatuh sampai ke dalam dasar lubang, gitu ya. Maka langkah kita selanjutnya adalah mengarah ke atas. Jadi, jangan pernah takut gagal, ya. Jangan pernah takut gagal. Yang ditakutkan sebenarnya adalah kalau kita berhasil di langkah-langkah awal kita, lalu kita nyaman di sana, dan kita berhenti setelah mendapatkan sesuatu yang baik. Itulah ketakutan yang sebenarnya kita harus benar-benar takut. Ya, good is the arch enemy of great, gitu ya. Sesuatu yang baik kalau menimbulkan kepuasan, ya, akan menjadi penghalang terbesar seseorang untuk mencapai sesuatu yang namanya hebat. Ya. Oke, jadi kita bicara soal kehebatan ya. Ada sebuah penelitian yang melibatkan orang-orang sukses ya di berbagai bidang dan jabatan ya. Mereka membagikan ya apa yang menjadi kunci sukses mereka di area yang mereka jalankan. Jadi kalau kita sarikan gitu ya, ini adalah 10 faktor gitu ya mengenai keberhasilan atau kesuksesan. Oke, saya mulai dari yang pertama gitu ya. Yang ke-10 maksudnya ya, nomor ke-10. Yang pertama adalah mengenai adaptability. Ya. Skill yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan adalah kita bisa menyesuaikan diri dengan tepat dan bereaksi dengan tepat. Ya, di tengah-tengah era yang penuh perubahan ini ya, skill ini sesuatu yang sangat penting dan akan mendorong menjadi penentu di dalam salah satu penentu kesuksesan kita. Nomor 9 adalah soal faktor pencapaian, gitu ya. Banyak orang yang menggambarkan bahwa mereka bisa sukses ya, bisa berhasil ya, karena melebihi semua target yang sudah diberikan pada mereka dengan konsisten dari waktu ke waktu. Wah, ini sangat tidak mudah, Pak. Setuju.
gitu ya. Jadi kita harus lakukan ini ya, dan hanya orang yang mampu melakukan ini yang bisa mendapatkan kesuksesan. Nomor 9 adalah soal faktor pencapaian, yang nomor 8 ya, kita yaitu berbicara mengenai interpersonal skill, gitu ya. Kemampuan untuk berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain. Sukses itu seringkali butuh faktor orang lain. Apakah itu sesama anggota tim, ataupun orang dari luar gitu ya. Oleh karena itu interpersonal skill sangat penting. Ya, kalau kita mau berjuang mencapai goal, kita harus miliki interpersonal skill. Nomor 7 adalah kemampuan teknis ya, hard skill gitu ya. Kemampuan misalnya kita berbicara, oh kalau seorang IT gitu ya, dia harus bisa bahasa pemrograman gitu ya, harus melakukan analisa terhadap big data gitu ya. Kemudian ngerti dunia virtual, blockchain misalnya begitu ya. Nah, ini adalah bagian yang berkaitan dengan hard skill gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah soft skill ya. Berusaha kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini skill yang sangat penting ya, dan setiap usaha ya pasti ada masalah gitu ya. Dan bagaimana kita bisa mengatur semua sumber daya untuk bisa memecahkan masalah yang kita butuhkan di dalam dunia profesional. Oke, nomor 5 adalah keberanian mengambil resiko. Ya. Analisa kita bisa membawa kita sampai ke titik tertentu. Tapi kalau tidak ada keberanian, tidak ada naluri gitu ya. Biasanya seseorang akan jadi gagal. Gitu ya. Pertaruhan-pertaruhan bisnis itu tuh selama ini selalu menjadi cerita yang menarik ya, kalau kita belajar gitu ya. Contohnya misalnya Netflix gitu ya, melawan Blockbuster, atau Yahoo melawan Google, atau Google melawan Yahoo misalnya, gitu ya. Nah itu adalah sebuah cerita-cerita yang kita melihat bahwa di dalam hal ini tuh ada pengambilan, berani mengambil risiko gitu ya. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan data gitu ya. Tanpa pengambilan keputusan yang baik gitu ya, banyak sekali gitu ya, uang sekolah gitu ya, atau biaya, waktu yang harus kita korbankan untuk mengetahui sebuah faktor kegagalan dari usaha yang kita lakukan. Nomor 3 itu kerja keras gitu ya. Tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan kerja keras. Kepintaran, kerja keras bisa meningkatkan efisiensi. Ya, kalau kita enggan menghasilkan terobosan-terobosan baru gitu ya, tapi kerja keras itu tuh sangat-sangat penting ya, membawa kita menuju kepada keberhasilan. Nomor 2 adalah goal setting dan motivasi ya. Tanpa tujuan yang jelas, tanpa target yang bisa kita lihat ya, sebuah perusahaan akan muter-muter saja. Tidak ada kejelasan gitu ya. Banyak orang yang berkata bahwa udah go with the flow aja, ikutin aja alirannya gitu ya. Sebenarnya hanya ikan yang mati yang ikut arus. Ikan yang hidup justru seringkali harus lawan arus supaya bisa bertahan hidup dan tidak terseret masuk ke lautan yang beberapa kilometer jauhnya, gitu ya. Dan satu hal terakhir adalah menjadi kesepakatan semua orang yang diwawancarai, gitu ya. Menempati peringkat 1 di dalam faktor kesuksesan, yaitu berani keluar dari zona nyaman. Hanya orang yang berani keluar dari zona nyamanlah yang bisa melakukan hal-hal yang besar dan hal-hal yang legendaris. Ya. Skill yang mumpuni, modal yang besar, tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan sebuah growth mindset yang berani untuk mencoba, berani untuk mendobrak keterbatasan yang terlihat. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat amat penting. Apa yang ada di luar zona nyaman? Pertanyaannya, kok kita takut keluar dari zona nyaman? Apa sih yang ada di luar sana? Nah, ini adalah sebuah skema yang akan membantu kita ya, untuk kita mengerti ya. Jadi di dalam zona nyaman gitu ya, kita tentu rasanya semua bisa kita kendalikan, semua berada di dalam jangkauan kita gitu ya.
Tetapi ini seperti kita katakan, ini semua hanya ilusi saja, gitu ya. Kita akan melihat bahwa semua hal yang hari ini kita bisa pegang, besok, lusa, tahun depan, mungkin kita sudah tidak bisa kendalikan lagi. Ya. Kemudian ketika kita berani keluar dari zona nyaman, gitu ya, bukan berarti kita langsung berhasil nih. Kita maka akan masuk di dalam sebuah tempat yang justru disebut dengan fear zone, zona ketakutan. Akan sangat mudah bagi kita untuk di sini tuh mulai kecewa gitu ya, mulai cari-cari alasan untuk apa kita kembali lagi ke comfort zone kita. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan kita harus atasi. Tidak nyaman, tapi bukan berarti akhir dari segalanya, gitu ya. Masuk lagi lebih jauh adalah kita menemukan pelajaran yang harus kita ambil. Maka kita akan masuk ke zona yang disebut dengan learning zone atau zona pembelajaran. Di sini biasanya yang tadi kita udah bayangkan ya, pelajaran-pelajaran berharga yang kita pelajari gitu ya. Masalah dan tantangan yang ada yang kita hadapi dengan segenap pengalaman dan pengetahuan ya, kita akan dapatkan di dalam stage ini. Ya. Jadi kita mulai ngerti gitu ya. Kita mulai merasa kita bisa nih ngatasin. Akhirnya beneran semua tantangan dan kesulitan bisa kita atasi. Setelah itu kita akan masuk di dalam sebuah zona pertumbuhan ya, di mana kita menikmati satu pertumbuhan hasil dari pembelajaran atau learning kita di tahap yang sebelumnya tadi. Titik ini akan membawa kita masuk ke comfort zone yang baru gitu ya. Pak, ngomongnya sih mudah gitu ya. Tapi emang semudah itu gitu ya. Ya, jawabannya tentu saja tidak gitu ya. Jadi kita bayangkan ya, proses keluar dari zona nyaman itu seperti grafik ini. Mungkin ya, kita mikirnya begitu ya. Lurus-lurus aja gitu ya. Keliru gitu ya. Kenyataannya kita menghendaki grafiknya begini, harapannya. Tetapi seringkali yang muncul itu justru nggak demikian. Di dalam proses kita keluar dari zona nyaman gitu ya, pasti tidak nyaman. Baik secara kualitatif, secara kuantitatif, semua harus ada penyesuaian, gitu ya. Dan tidak tidak tertutup kemungkinan kita juga mengalami kemunduran, ya. Jadi selalu ada risiko ketika kita keluar dari zona nyaman ini, ya. Ini grafiknya menggambarkan zona nyaman, semua pembelajaran masa lalu kita sudah pernah lewati, kita sudah pernah achieve, kemudian kita akan sampai di sebuah grafik produktivitas yang mulai melandai, ya, atau kita sebut dengan leveling off, gitu ya, membentuk sebuah tempat yang datar. Lalu ketika kita memutuskan keluar dari zona nyaman, ya, kita masuk ke dalam zona ketakutan, maka ada refleks, gitu ya, ada refleks, ya, respon dari yang kita lakukan, gitu ya. Mungkin bisa mengakibatkan stres, nggak nyaman gitu ya, penurunan kinerja ya. Kinerja ini akan semakin membaik kembali ketika kita mulai belajar gitu ya. Kita mulai hadapin tantangan-tantangan yang muncul gitu ya. Skill kita asah gitu ya. Lalu kita mulai otomatis kita mulai lihat ada sebuah perbaikan, sebuah pertumbuhan. Nah, ketika kita masuk ke dalam zona pertumbuhan, kita akan menemukan bahwa area zona nyaman kita jadi sudah lebih lebar, kita sudah sampai ke area yang lebih tinggi. Di sini kita harus mempertimbangkan apakah zona nyaman yang baru akan membatasi potensi kita lagi apa enggak. Jikalau iya, maka kita harus mengambil langkah yang sama untuk keluar dari zona nyaman ini. Nah, sekarang kita perlu lihat ya, faktor-faktor apa aja sih yang seringkali membuat kita enggan ya meninggalkan zona nyaman ini gitu ya. Ibarat obat pahit tapi kita harus minum agar kita sembuh ya. Nah, yang pertama adalah takut diomongin orang lain gitu ya. Kita rasa kalau orang ngomongin kita, waduh, kitanya nggak bisa gitu. Padahal apa yang terjadi belum tentu orang lain itu peduli dengan kita.
Sampai-sampai kita memilih untuk kita memuaskan mereka daripada kita memenuhi mimpi kita. Salah besar dan hal ini sangat-sangat tidak produktif, gitu ya. Kesuksesan dan kegagalan kita itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, kita lihat bahwa kita berpikir bahwa ini adalah yang terbaik. Sudah yang terbaik, Pak, yang saya bisa lakukan, gitu ya. Di sisi yang lain, lebih daripada 99% kasus yang ada, hal ini ternyata nggak benar. Gitu ya. Seringkali kita bisa dengar cerita bahwa ada orang yang bisa ngangkat mobil gitu ya, waktu ada rekannya yang terjepit misalnya gitu ya, atau ada yang bisa loncatin pagar yang sangat tinggi ketika nyawanya menjadi taruhan gitu ya. Awalnya nggak mikir bisa gitu ya, pagar yang setinggi itu bisa diloncatin. Ternyata bisa tuh kalau kepepet gitu ya. Nah, seringkali manusia dibatasi oleh pemikirannya sendiri. Jadi, kita harus memikirkan kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dan lebih lagi, ya. Oke, yang ketiga adalah kita terlalu banyak ngomong dan kurang mengerjakan apa yang kita bicarakan, ya. Jadi, hal ini sudah sangat jelas sikap ini harus diganti, ya. Lebih banyak bekerja dan sedikit berbicara daripada sebaliknya. Ada yang keempat lagi, mengatakan bahwa sudah terasa nyaman gitu ya, karena ya saya memang pantasnya begini-begini aja gitu ya. Kita menghukum diri kita dengan segala hal yang tidak masuk akal karena kita takut ya. Kebanyakan berkaitan dengan trauma di masa lalu ataupun ada pemikiran-pemikiran yang membatasi kita. Oke, yang kelima adalah hal yang paling standar yaitu apa? Takut gagal. Sangat-sangat wajar, ya. Ketakutan gagal tidak akan membawa kita kemana-mana. Harus diingat, kita tidak melakukan apa-apa karena gagal, karena takut gagal, sebenarnya kita sedang menuju kepada kegagalan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus punya growth mindset, ya. Menganggap segala kegagalan, ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita lebih baik lagi. Yang keenam adalah ragu-ragu di dalam membuat sebuah keputusan. Ya, jadi kalau kita harus belajar bagaimana membuat keputusan yang tepat berdasarkan situasi yang ada saat ini. Tidak ada benar salah, tetapi harus latihan, harus terus-menerus belajar mengalahkan keraguan-raguan ini, gitu ya. Dan satu lagi yang benar-benar harus dihindari adalah entar sok, ya, tarsok, tarsok, gitu ya. Nah, kita menunda-nunda tindakan yang seharusnya kita lakukan. Ya. Jadi satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang dan pasti habis adalah waktu. Kalau kita menunda-nunda, itu sama saja dengan membahayakan diri kita. Maka hal ini adalah hal yang harus dihindari. Izinkan saya menutup malam hari ini ya dengan satu tugas yang sederhana. Ya, ini boleh dicatat gitu ya. Dan kita bisa lakukan kapan saja mengenai hal ini untuk kita mendobrak keluar dari zona nyaman kita. Gitu ya. Jadi langkah-langkah sudah tertera di layar. Pertama adalah tuliskan kembali goal Anda. Tuliskan kembali apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Anda. Baik itu di dalam hidup pekerjaan ataupun di dalam hal lain yang kita mau dobrak gitu ya. Kedua adalah pikirkan baik-baik secara mendetail kondisi hari ini. Gitu ya. Pikirkan ya, saat ini kondisinya seperti ini. Oke? Dari dua hal tersebut di atas masuk ke area yang ketiga gitu ya. Kita harus menemukan hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk kita menuju kepada goal kita. Kondisi hari ini, kondisi goal kita mau ke sana. Ada hambatan apa? Oke. Kemudian yang keempat, kita sudah identifikasi baik-baik gitu ya. Hal-hal terberat apa yang bisa menghalangi kita? Seringkali hal itu berkaitan dengan
pendapat orang lain ya, dan ini harus kita berani buang ya. Kemudian yang kelima adalah kita tuliskan ya, apa yang menjadi skenario terburuk gitu ya, kalau kita keluar dari zona nyaman kita hari ini. Contoh yang paling berat misalnya, saya harus kehilangan pekerjaan saya. Oke, tapi tuliskan, tuliskan gitu ya. Dan yang keenam adalah kita tuliskan semua hal yang baik. Bayangkan kalau semua apa yang kita harapkan itu terjadi, kita bisa lewatin semua tantangan itu. Ada hal apa di belakang itu yang akan kita dapatkan? Secara ekonomi, secara sosial, secara keluarga, dan lain-lain. Tulis semuanya. Yang nomor 7 adalah pelajari kembali, lihat kembali nomor 1 sampai semua nomor 6 yang sudah kita tuliskan dengan baik-baik. Dan yang nomor 8 adalah sobat harus pikirkan apa yang harus dilakukan setelah mengevaluasi semua hal itu. Dan tentunya harapannya adalah hal ini mengubahkan apa yang selama ini kita pikir sebagai itulah hidup, tetapi kita mendefinisikan ulang bagaimana seharusnya kita dapat hidup. Ya, yang dapat saya sampaikan mengenai zona nyaman mungkin berhenti sampai di sini. Tapi perjalanan kita mencapai tujuan, ingat, kita sudah lewat, mungkin saat ini kita ada yang sedang di dalam masa pembelajaran gitu ya. Satu hari kita akan ketemu lagi dengan zona nyaman itu. Ya. Jadi kita harus terus dan masih terus akan berjalan di atas diri kita masing-masing. Saya harap pelajaran ini bisa membawa kita, memberikan kita pengetahuan, motivasi untuk mendapatkan terobosan di dalam kehidupan Sobat TSD sekalian. Terima kasih.